Malam, Pak.
Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Waalaikumsalam, Pak. Jelas, Pak. Aman. Oh, aman ya. Ini jangan bosan-bosan ya. Kayak saya di semester 7 ngajar 3 mata kuliah nih. Jadi ketemu lagi gitu ya. Nggak apa-apa, Pak. Nilainya di A plus semua besok. Waduh. Nilainya disamain semua gitu ya. Ya, 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 ya. Kayaknya nggak perlu perkenalan lagi ya. Ini sebenarnya sama Pak Toifur ya minggu lalu harusnya itu miskom sebetulnya saya tuh. Saya pikir udah mulai masuk. Ternyata kayaknya baru mulai masuk di kelas reguler ya. Yang di kelas karyawan belum masuk kayaknya. Jadi kemarin los aja nggak ada kuliah gitu. Saya di screenshot sama Pak Agung, cuma di screenshot aja gitu. Saya pikir apa ini ada kan baru tahu ya ada yang join di sini akunnya ITTS Podcast gitu. Saya pikir ini lagi ada podcast kali ya di ITTS itu. Tahunya baru mulai bahas jam 10 ternyata bilang Pak itu kuliah Pak. Oh kuliah. Jadi minggu lalu kelewat aja gitu. Jadi maaf ya minggu lalu kelewat. Jadinya kita mulai di minggu hari ini gitu. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya nggak kelewat lagi ya. Pengennya sih digabung gitu. Tapi kayaknya terlalu banyak. Nanti mungkin saya pisah-pisah aja. Gitu. Ya, Pak. Oke, oke. Hari ini kita bahas biasa pertemuan pertama introduction dulu ya. Apa sih itu ethical hacking? Nah, terus hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui tentang ethical hacking? Oke, ini yang kita bahas. Jadi apa itu ethical hacking? Nah, importance of ethical hacking. Nah, kayak sebelum-sebelumnya saya selalu bahas di mata kuliah. Sebenarnya penting nggak sih mata kuliah ini gitu? Maka ada di importance of mata kuliahnya apa gitu. Atau bisa jadi di dunia nyata ini seperti apa gitu si ethical hacking ini. Kalau ada beberapa tipe ethical hacking, beberapa alat-alat yang bisa digunakan dan teknik apa yang digunakan oleh para ethical hacker ini. Lalu berapa proses di ethical hacking, proses dan phase-nya ya. Jadi kalau kalian amati, hacking itu bukan secara langsung gitu. Tiba-tiba ada temen yang bilang, tolong hacking ini dong, hack akun Facebook saya gitu. Oh ya siap, langsung jadi gitu. Enggak. Jadi ada proses, ada fasenya gitu ya. Kalau itu cuma ada di film-film aja gitu. Tiba-tiba bisa langsung ngebuka pintu, ngerampok bank, ya itu film aja lah. Lalu ethical hacking standards and certification, ada sertifikasi apa aja sih yang bisa kita lakukan supaya jadi ethical hacker gitu misalkan ya, dan standar apa yang ethical hacking ini lakukan. Nah, yang terakhir ada beberapa challenge dan best practice kita kalau mau masuk ke dunia ethical hacking. Nah, yang pertama, apa itu hacking? Yang kalian tahu kalau hacking itu apa sih sebetulnya? Coba saya mau dengar pendapatnya. Kira-kira hacking itu apa ya? Oh, saya nggak perlu perkenalkan diri lagi kan ya? Ini Aman, mahasiswanya Pak. sama semua kan ya? Takutnya ada yang beda nih mahasiswa. Kalau aman, oke lah. Ya, kira-kira apa ethical hacking? Hacking itu kan Hacking apa, lah Pak? ya, hacking. Sorry, hacking bukan ethical hacking. Hacking. Ya, gimana aja? Dia menyerang ya, Pak. Menyerang sistem ya. Melakukan penyerangan terhadap suatu sistem. Penyerangan Hmm, terhadap suatu sistem. Oke. entah tujuannya buat apa atau mungkin positif atau negatif. Oke, jadi seseorang yang menyerang sistem gitu ya. Oke, yang lain. Mengambil data orang lain, Pak. Mengambil data orang lain. Oke. Jadi seseorang atau sesuatu hal yang mengambil data orang lain. Jadi anggapnya sebagai hacker gitu ya. Oke, ada lagi. Menerobos sistem keamanan, Pak. Merubah sistem keamanan. Oke, ada lagi. Lagi. Pasti sering dengar lah ya hacking ya. Tapi juga ya untuk mencari bukti, Pak. Mencari bukti. Books, Bukti. books, Pak. Gimana gimana? Bugs, bugs. Bugs, Hoax. Pak.
Coba di ini di chat apa? Menyusup peretas tanpa diketahui. Mencari apa tadi? Ini Jak 71. Ya, menyusup. Untuk Oh, bugs. mencari Oke, mencari bug. Oke. Ada lagi? Mendapatkan akses secara ilegal. Oke, ada lagi? Nggak ada lagi nih. Nggak ada yang ngomong dunia hitam gitu ya. Hacking dunia hitam. komputer hitam, Pak. Komputer hitam. Di chat maksudnya. Oke. Ya, hacking kalau ini berdasarkan tujuannya ya. Jadi menyusup, meretas, dan jelek-jelek semua nih kayaknya nih. Tapi tadi satu Ridwan bilang mencari bugs. Jadi kalau hacker itu orangnya, hacking itu adalah kegiatannya sebetulnya. Sebetulnya hacking bukan cuma di dunia komputer ya. Di dunia nyata hack itu ada. Pernah sering dengar gak? Hacking apa? Hacking Cars 101, Hacking Cook 101. Pernah nggak ada buku atau ada eh, apa namanya? Ada artikel yang dia nulisnya hack book, hack apalah, subjeknya apa, kata kerjanya apa. Nah, jadi sebenarnya bukan cuma di sistem, tapi hacking itu bisa ke arah se apa suatu kegiatan untuk coba-coba gitu, ngakalin sesuatu, ngoprek gitu ya. Nah, hacking itu. Jadi bisa aja eh, kita mau hacking misal hack life 101 gitu ya. Kita mau ngakalin waktu, ngakalin eh, kehidupan kita gimana caranya, atau hack car 101, ngakalin mogok mobil misalnya. Nah, istilahnya seperti itu. Tapi sekarang itu lebih banyak dikaitkan dengan sistem ya. Karena orang-orang cenderung lihat hacking ya berarti sistem yang diserang gitu. Software, hardware gitu, data gitu hacking. Nah, gitu. Jadi selanjutnya ada yang namanya ethical hacking. Apa itu ethical hacking? Sebuah praktek untuk melakukan security assessment. Jadi melakukan pengetesan terhadap security, terhadap keamanan menggunakan teknik yang biasanya digunakan oleh hackers. Jadi karena hackers itu apa selalu dikonotasikan sebagai negatif, jadi ada namanya ethical hacking. Nah, semua metode itu digunakan oleh si ethical hacking ini. Tapi dengan approvals and authorization for the organization you're hacking into. Jadi ada persetujuan ya atau permisi atau bisa dia di hire secara profesional. Itu ethical hacking. Tujuan akhirnya itu untuk menggunakan taktik cyber criminal techniques and strategies to locate potential weakness and reinforce organization protection from data and security breach. Jadi untuk melindungi perusahaan sebetulnya si ethical hacking ini. Dia menggunakan teknik-teknik dan strategi yang dilakukan oleh hackers untuk mencari titik lemah dari sebuah sistem gitu ya. Dan nanti tujuan akhirnya adalah melakukan penguatan organisasi atau perlindungan terhadap organisasi yang memang dia assess. Makanya di sini ada assessment gitu ya. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar nyari aja celahnya, tapi dikasih tahu celahnya, dikasih tahu cara untuk apa namanya patch-nya misalkan, atau praktek-praktek bagaimana supaya lebih baik lagi sistem ini. Bukan cuma sistem sebetulnya, bisa secara keseluruhan. Baik dari proses misalkan ya, misalkan dari eh, apa bisnisnya misalkan, atau dari sistemnya, jadi bisa macam-macam. Okay, importance of ethical hacking. Ethical hacking is important because it helps to. Nah, ethical hacking ini dia berguna karena bisa meningkatkan security awareness. Ini yang kadang-kadang mungkin kalau kita tertarik di dunia IT gitu, di dunia internet, kita bisa security awareness mungkin lebih tinggi daripada orang-orang yang lain gitu. Misalkan kita bisa bilang orang tua kita misalkan gitu, atau
kakek nenek gitu ya, atau orang-orang yang memang bekerja di luar IT gitu. Lalu bisa untuk mencari dan memperbaiki vulnerabilities, gitu ya, celah keamanan, prevent cyber attacks, comply with regulations. Jadi yang paling penting yang terakhir. Jadi segala sistem kita tuh bisa comply ke regulation. Dan biasanya ethical hacking sendiri bisa berorganisasi atau lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah contohnya BSSN ya, Badan Siber Sandi Negara. Dan dia juga menawarkan beberapa service terkait dengan ethical hacking, misalkan security assessment, gitu. Nah itu ada. Misalkan comply with regulation, contohnya ada peraturan PSE ya, penyelenggara sertifikat elektronik. Nah itu juga kalau nggak salah peraturan badan yang dibuat oleh BSSN. Nah kita harus comply terhadap regulation. Jadi kalau memang kita mau sistemnya baik, ya mereka punya guideline sebetulnya. Jadi peraturan itu bisa jadi guideline untuk kita mengembangkan sebuah sistem supaya lebih baik gitu, misalkan supaya bisa terhindar dari serangan dan lain sebagainya. Tuh, jadi ini beberapa importance of ethical hacking. Tuh. Jadi lebih ke arah protektif nantinya ya, melindungi, bukan untuk menyerang. Nah, ini tipe dari ethical hacking berdasarkan role dan objektifnya, misalkan tujuan dan role-nya gitu ya. Ada red team, ada blue team. Nah, ini kita mungkin ini akan jadi tugas akhir nih nanti nih. Jadi seperti biasa ya di kuliah-kuliah sebelumnya, saya lebih senang nanti untuk UTS kita buat tertulis, nanti untuk UAS kita buat presentasi. Ini sebenarnya tugas saya dulu waktu di S2 nih, tapi menarik buat jadi tugas akhir kali ya. Jadi nanti satu tim di sini, ada berapa orang yang harus coba saya lihat absen, yang karyawan ada 13, lalu ada 15 ya berarti ya. Total dari 15 orang, saya mungkin bisa bagi ke dalam 4 kelompok ya. Nanti kita bagi 4 kelompok. Ada yang ganjil tapi nggak apa-apa. Ada yang bertindak sebagai red team, ada yang bertindak sebagai blue team. Gitu. Nanti di akhir kita akan presentasi antara red teams dan blue teams. Red teams dan blue teams itu ngapain aja? Nah, red teams may pose as cyber attacker to assess a network on system risk and vulnerabilities in control environment. Oke, jadi red team di sini tugasnya untuk menyerang gitu ya. Assess a network or system risk. Jadi dia menyerang satu sistem atau kelemahan di dalam control environment. Artinya kita buat satu environment tertutup yang memang bukan production contohnya ya. Untuk mencari tahu si produk ini kelemahannya apa. They examine a potential weakness in security infrastructures and also physical location and people. Jadi dia itu semuanya melakukan assessment ya, bukan cuma di sistem aja, tapi security di infrastruktur, physical location, misalkan laptop ini bisa dipakai orang lain nggak gitu misalkan ya di dalam satu organisasi. Atau kita bisa login, semua orang bisa login dengan akun yang sama, kan ya. Atau penempatan berbagai macam barang elektronik, misalkan CCTV dan lain-lain, itu physical location, dan juga people. Dan dia bisa assessment orang-orang terkait dengan security awareness-nya. Lalu ada blue team, are aware of business objective and security strategy of the organization they work for. They gather data, document the areas need protection, conduct risk assessment, and set the defenses to prevent breach. Nah, jadi untuk yang blue teams itu defender istilahnya. Bagaimana cara membuat sistem yang baik, bagaimana cara membuat suatu proses yang baik, yang aman gitu ya, sehingga bisa terhindar dari serangan atau terhindar dari data breach gitu ya, kebocoran data. These ethical hackers may introduce stronger password policies, limit access to the system, monitoring tools in place, atau cybersecurity awareness ya, educating cybersecurity awareness. Ini banyak hal yang bisa dilakukan oleh blue team. Istilahnya dia orang baiknya gitu ya di dalam satu perusahaan yang memang dia akan mengontrol dan mengawal uh, segala jenis proses yang nanti berkaitan dengan security. Nah,
Di sini tugas kalian jadi blue team dan red team lebih ke arah yang satu menyerang, yang satu defense. Yang menyerang ini akan menggunakan berbagai macam tools yang biasa digunakan oleh hacker untuk menyerang sistem. Sementara blue teams akan membuat desain dari aplikasinya. Paling gampang, misalkan kita buat aplikasi blog, gitu ya. Tapi yang saya harapkan di sini nggak pakai framework ya. Karena kalau udah pakai framework, banyak hal yang udah di-handle sama framework gitu. Kita bisa pakai bahasa yang polosan aja atau native aja. Contoh misalnya PHP ya paling gampang. Kayaknya harusnya sih bisa semua ya PHP. Atau ada yang nggak belum tahu PHP? Kayaknya sih harusnya bisa semua ya. Ada yang belum pernah coding sama sekali di sini? Coba raise hand. Apa Pak? Yang belum pernah coding ada nggak? Harusnya semester 7 udah pernah coding lah ya. Ada yang belum pernah coding sama sekali? Nggak Ya, ada? Wah, bisa-bisanan Pak. oke, aman lah ya, aman. Oke. Nah, jadi yang satu akan membuat satu sistem. Contohnya misalkan akan buat blog, yang satu lagi akan melakukan serangan terhadap sistem. Gitu. Eh, Caranya adalah karena kita nggak akan punya server, artinya nanti yang blue team itu akan hosting si source code-nya di GitHub. Nah, nanti si red team ini dia akan deploy di lokalnya masing-masing. Dia akan coba nyerang laut lokalnya masing-masing. Seolah-olah bikin web server lah ya di dalam lokal. Kayak gitu. Nanti tugas blue team membuat itu. Nah, nanti asesmennya akan dibuat oleh si red team sampai ke laporan. Jadi dari laporan kita akan presentasi. Jadi kita akan lihat sejauh apa sistem yang dibuat itu seaman apa gitu ya. Dapat list apa aja nih si red team ke aplikasi blue team. Gitu. Kita akan buat menarik. Ya gitu ya. Jadi nanti di akhir. Di akhir. Kalau sekarang kita belajar teori-teori aja dulu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Nggak ada. Mulai dari sekarang bisa colek-colek temannya nih yang jago coding atau yang punya interest ke hacking gitu ya. Kita akan buat 4 kelompok. Jadi antar kelompok jadi blue team dan red team gitu ya. Jadi mulai sekarang cari-cari teman gitu ya. Oke, kita lanjut. Berikut ini beberapa tools dan teknik yang bisa digunakan. Ya, ada reconnaissance tools, ada scanning tools, dan ada exploitation tools. Reconnaissance ya, ya itu kayaknya tuh bahasanya ya. Tools ini berbagai macam alat ya atau tools yang membantu ethical hacker untuk mendapatkan informasi. Jadi ada information gathering ya, jadi target. Information gathering contohnya ada IP address, ada domain name, ada operating system, ada open ports, ada service. Nah, ini semua data yang awalnya akan dikumpulkan oleh si ethical hacker. Dia kalau kita mau apa? Kita mau nembak cewek istilahnya kan. Jadi kita harus tahu dulu dong. Information gathering dulu dong. Dia sukanya apa? Rumahnya di mana gitu. Jangan sampai rumah saya di Tangsel ternyata rumahnya dia ada di eh, mana Tambun misalkan atau ada di Karawang gitu kan. Wah, itu kan habis di ongkos gitu kan ya. Nah, jadi semuanya harus di information gathering. Contohnya aplikasinya kita bisa pakai Nmap, bisa pakai Wireshark, bisa pakai Maltigo gitu ya. Ini beberapa contoh aja. Tapi kalau kalian mau mulai belajar, install Kali Linux saja udah lengkap sih itu sekarang. Kalau nggak mau install, bisa pakai versi yang Docker. Saya juga install di sini yang versi Docker. Jadi kalau mau pakai ya tinggal panggil dari Dockernya aja. Nggak perlu satu operating system kita install. Nah, setelah itu ada scanning tools. Yang pertama, reconnaissance tools atau ada scanning tools. These are tools that help ethical hackers identify vulnerabilities or misconfiguration. Nah, ini jadi selanjutnya ini dia akan mencari titik lemahnya ya. Setelah dia tahu ya open port, service dan operating system lain-lain,
Selanjutnya ada melakukan scanning terhadap si sistemnya. Nah, ini untuk mencari software yang sudah tidak update, misalkan ya, eh, password yang lemah, SQL injections. Contohnya kita bisa pakai Nessus, pakai Metasploit, Hootsuite, apalagi ya, WasPZap kayaknya bisa, kita bisa pakai itu semua. Nah, scanning ini penting karena memang kalau kita lihat sepengalaman saya gitu ya, beberapa data breach atau pawn ya namanya, artinya websitenya diambil itu, servernya diambil, itu biasanya bukan di website asli yang diserang, gitu. Tapi ternyata satu web server itu misalkan punya 3 service ya, atau punya 3 aplikasi dalam satu web server. Nah, di antara 3 aplikasi ini ada satu aplikasi yang sudah tidak di-maintain, under maintenance, gitu. Nah, celahnya justru ada di sini. Ketika dia bisa masuk ke aplikasi yang tidak di-maintain itu, dia masuk ke dalam server, artinya dia bisa eh, apa kontrol semuanya lah, tergantung termasuk si website yang menjadi target. Itu beberapa kasus saya pernah temukan kayak gitu. Bahkan di kantor saya juga waktu itu kenanya kayak gitu. Karena memang nggak di-maintain satu server itu, satu aplikasi itu. Itu. Jadi ya tekniknya menggunakan scanning tools ini. Lalu setelah scanning ada exploitation. These are tools that have ethical hackers exploit the vulnerabilities found in the target system and gain access or control over it. Jadi di sini lebih ke arah actionnya. Setelah dia scanning, dapat kelemahannya, akhirnya di action, artinya disikat gitu ya, kelemahan-kelemahannya. Itu. Contohnya bisa pakai Metasploit, bisa SQL Map, bisa Hydra. Jadi ini actionnya gitu ya. Kalau tadi masih scanning-scanning, ini PDKT-nya nih, sampai bisa ditembak gitu ya. Sampai sukses lah istilahnya di exploitation tools ini. Nah, selain tools-tools itu, kita juga di ethical hacking mengenal adanya proses and phase. Jadi fase-fase dan proses. Nah, di real world scenario, saya nggak tahu ya di sini ada yang perbankan atau enggak. Tapi mungkin dengar yang terakhir BSI, kasus BSI, dengar ya. Jadi proses hackingnya itu dia menyusup ke dalam sistemnya itu butuh waktu berbulan-bulan. Gitu. Nah, sudah berbulan-bulan, akhirnya dia dapat waktu yang tepat, langsung diserang. Gitu. Jadi dia ada planning, scoping, lalu ada reconnaissance, ada scanning, exploitation reporting. Jadi lengkap sebenarnya phasing-nya di sini. Dan harus sabar gitu ya. Oke, yang pertama fase planning and scoping. Nah, this phase involves defining the scope, objective, timeline, and deliverables of the security testing project. Ini kita rencanain dulu semuanya di sini ya. Scope-nya seperti apa, tujuan akhirnya seperti apa, timeline-nya, lalu deliverables-nya apa yang diharapkan, report-nya apa aja sih yang diharapkan. So, it also involves obtaining legal permission and consent from the target system owner. Nah, ini juga termasuk izin gitu ya, sama legal permission-nya. Tuh. Biasanya akan ada NDA, Non-Disclosure Agreement. Nah, ini semacam peraturan yang nanti mengikat tuh, supaya si ethical hackingnya ini nggak ngebocorin apa-apa gitu ya. Karena dia masuk ke dalam sistem kan, dia otomatis dia tahu kelemahan di sistem ini apa, kelemahan di perusahaan ini apa. Gitu. Dan aplikasi ini yang di assessment nanti dia bakal tahu nih apa aja di situ. Nah, itu yang akan menjadi non-disclosure agreement. Jadi dia nggak boleh nyebarin semua hal yang dia lakukan di perusahaan tersebut. Ya, jadi involves obtaining legal permission and consent. Lalu ada phase reconnaissance. Nah, phase involve gathering information about the target system using passive or active method. Nah, ini information gathering ya. Di depan juga kita sudah jelaskan tadi. Ada 2 metode. Yang pertama pasif dan aktif. Nah, kalau pasif ini dia ngumpulin datanya dari publik tanpa interaksi langsung terhadap sistem target. Misalkan saya mau asesmen satu perusahaan bukan sistemnya aja, tapi dari segi keamanan fisikalnya, misalkan. Yang saya tanya ya tukang gorengan di situ, misalkan. Atau misalkan ada tukang parkir gitu ya. Misalkan ada apalagi abang-abang GoFood atau GrabFood yang sering keluar masuk di situ.
Nah, kita interacting ke yang di luar target gitu ya. Padahal targetnya si gedung itu, misalkan kita mau tahu celahnya di mana sih sebetulnya gitu. Atau kalau secara aplikasi mungkin saya mau tahu nih di dalam situ ada siapa aja orang-orangnya gitu ya. Misalkan saya mau nyerang satu target. Nah, misalkan ada satu buah bank gitu ya. Saya mau tahu di dalam situ siapa aja sih orang-orang yang terlibat, IT-nya siapa aja sih. Nah, tipikal orang IT-nya kayak gimana sih? Kehidupan nyata orang-orang IT-nya di sana itu seperti apa nih? Atau kehidupan orang-orang yang membuat sistem ini seperti apa nih? Dicari celahnya dari situ. Profiling akhirnya. Lalu ada active methods involve sending probes or request to the target system to elicit response. Nah, kalau ini secara langsung, directly. Contohnya misalkan kita udah tahu satu kelemahannya atau saya udah kenal nih lewat si passive methods. Ada satu administrator jaringan, saya udah kenal misalkan Asep ya. Nah, dengan passive method saya tahu itu si Asep, akhirnya saya melakukan active methods gitu ya. Ngirim request atau payload. Contohnya misalnya berpura-pura jadi sales marketing atau pura-pura jadi vendor yang butuh masuk ke data center. Saya vendor AC data center gitu. Saya butuh masuk gitu. Nah, ini active methods. Jadi ada aksi yang dilakukan langsung ke target. Sorry. Oke. Selanjutnya scanning. Scanning ini untuk mencari kelemahan ya, identify vulnerabilities and weakness. Sama seperti yang tadi. Lalu it also involves validating and prioritizing the vulnerabilities based on their severity and impact. Nah, di dalam scanning ini juga kita bisa urutkan gitu ya. Mana vulnerability yang memang paling berbahaya gitu ya, dan mana yang punya impact tinggi gitu. Nah, itu duluan yang mungkin akan diserang gitu ya. Atau mungkin kita bisa kebalikannya. Mana yang impact-nya rendah tapi vulnerability-nya tinggi. Nah, ini yang penting kan dia bisa masuk ke sistem dulu gitu. Tanpa merusak dulu gitu ya. Dia udah masuk ke sistem baru di dalam situ dia eskalasikan serangannya. Lalu ada fase exploitation, ini mulai fase di eh, serangannya. Selain dia akan menyerang sistem untuk mendapatkan akses ya, gaining access of control, di dalam situ juga ada proses escalating privilege, maintaining persistence, and covering tracks. Yang pertama ini escalating privilege berarti dia masuk sistem sebagai user biasa. Nah, gimana caranya dia bisa jadi root misalkan. Nah, ini escalating privilege. Yang kedua adalah maintaining persistence. Artinya dia akan membuat semacam backdoor gitu ya untuk supaya dia bisa balik lagi ke situ gitu ya, maintaining persistence. Lalu ada covering tracks. Nah, hal-hal yang dia sudah lakukan itu dihilangkan gitu ya, karena kita bisa lihat di history sebetulnya. Kalau kita ketik history di terminal Linux gitu ya, kan rata-rata server Linux ya, itu akan tahu tuh user yang login waktu itu dia melakukan apa aja. Sementara kan si hacker udah masuk ke sistem berarti dia udah masuk logging. Nah, itu bisa dihapus supaya network administrator nggak akan tahu. Yang terakhir ada reporting. Jadi ini terkait dengan pelaporannya. It also involves providing evidence of vulnerabilities exploit and suggesting remediation measures. Nah, kalau di sini selain dia dapat vulnerabilities-nya, dia juga nanti akan berikan evidence, proof of concept-nya. Kalau vulnerability ini memang berbahaya gitu. Impact-nya bla 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 bla. Dan ada uh, remediation research. Jadi ada perbaikan-perbaikan apa yang harus dilakukan. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Belum, Mbak. Belum? Aman ya? Masih semangat ya? Semangat, semangat. Oke. Oke, selanjutnya ini standar-standar yang dia biasa digunakan oleh ethical hacking ya, terkait dengan legalitas, profesionalitas, dan kualitas ya. Kita bisa pakai NIST SP 800 11.5.
technical guidance. Nah, ini yang diterbitkan oleh National Institute of Standards and Technology NIST di US ya. Kalau di Indonesia Badan Standarisasi Negara, that provides a framework for conducting technical security testing and information system. Nah, ini ada guidelines saya bisa diikutin. Lalu ada OSSTM. Ini open source ya, digunakan oleh CICOM. Provides comprehensive approach for performing security testing networks, system, and application. Yang terakhir ada OWASP, WASP. Ini yang banyak banget dipakai nih di luar sana. Jadi dia merupakan Open Web Application Security Project that provides best practice for performing security testing of web application. Nah, karena mostly sekarang aplikasi itu web ya, jadi ini si WASP ini populer gitu. Dia guidance-nya selalu dipakai untuk melakukan security testing. Dia juga ngeluarin tools juga. Yang tadi ya, WAFZAP misalkan ya. Kita bisa pakai untuk proses scanning, kita bisa pakai untuk proses exploitation. Nah, itu bisa macam-macam sih WAFZAP itu, dan itu gratis. Nah, ini beberapa sertifikasi. Nah, mungkin banyak yang tahu nih. Yang pertama, Certified Ethical Hacker. Ini basic menjadi ethical hacking dicek sih biasanya. Ini lumayan famous nih. Kalau kita kerja gitu ya, pasti kadang-kadang sertifikat C ini bisa jadi tambahan portfolio. Ini berlakunya 2 tahun kalau nggak salah. Dulu sih nggak tahu saya berapa harganya ya. Saya nggak pernah ikutan, tapi beberapa teman di kantor karena memang dia concern di security, akhirnya dia ambil C, dibayarin kantor. Karena saya nggak ke arah situ, jadi nggak ikutan. Saya lebih blue team sebetulnya daripada red team. Jadi saya software security dulu waktu di S2-nya ngambil beberapa mata kuliah tentang itu. Lalu ada OSCP, Certification Offered by Offensive Security that certifies on individual as offensive security certificate professional. Nah, si OSCP kalau nggak salah dia juga yang bikin Kali Linux. Gitu ya. Di sign hot certification that requires candidate to hack into live networks and submit report within 24 hour. Oh, ini tight schedules ya. Jadi ketat banget sih OSCP ini. Ini implementasi Kali Linux kalau nggak salah dari OSCP ini, Offensive Security. Gitu. Jadi bisa certified Kali Linux dari si OSCP ini. Ada CISP, Certification offered by IAC2, certifies individual as certified information system security professional. Ini menyangkut semuanya, bisa sampai ke top level domain ya. Dan ini harganya lumayan mahal. Kalau nggak salah sertifikasinya 40 atau 50 juta gitu ya. Dan preparation-nya aja belasan. Dulu saya pernah preparation-nya untuk CISP, tapi memang nggak sampai ujiannya karena mahal. Dibayarin kantor tuh juga CISP. Tuh. Ini beberapa sertifikasi yang bisa diambil gitu kalau memang tertarik di dunia ethical hacking. Nah, beberapa tantangan ya yang dihadapi oleh ethical hack issues ya, ethical hacking. Ya, si ethical hackers ini harus mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di negaranya sendiri ya. Tuh di Indonesia peraturan pasti beda sama di Malaysia. Nah, mereka juga harus bisa respect terhadap privacy and confidentiality of the target system owners and users. Jadi ya satu, karena ada dia itu dia nggak bisa macam-macam gitu. Atau ngebully gitu ya. Wah, ini sistemnya jelek nih. Oh, bikin di TikTok, di story ya. Banyak yang kayak gitu. Bikin di Twitter gitu. Nah, ini nggak boleh. Lalu they must obtain written permission and consent before conducting any security testing. Jadi planning itu termasuk di situ hal-hal yang akan kita lakukan. Nggak boleh di luar dari planning itu. Tuh, itu sudah dianggap menyalahi ethical gitu ya. Secara kode etis tidak sah, tidak bagus. Jadi kita harus sesuai dengan planning yang kita buat. Aduh, enak tenggorokan nih. Nah, ini challenge-nya. Technical and operational issues. Ethical hacker must deal with complex dynamics. Oh, sorry. Yang tadi itu terkait dengan legal ethical.
legalitasnya, lalu ini operational and technical. Nah, ini terkait dengan skill lah biasanya contohnya ya. Ethical hackers must deal complex and dynamic system that may change frequently or have unknown features. Nah, ini kalau susah ya bisa berbulan-bulan mungkin dia melakukan assessment. Lalu dia juga bisa juga kena ini ya, blacklist lah istilahnya, atau ketahuan, bisa diblok atau bisa counter attack gitu, dari target system atau defenders atau blue teamnya gitu. Tapi biasanya sosialisasi dulu sih kalau kita mau ada assessment, ya blue teamnya dikasih tahu lah setidaknya. Nah, ada challenge di human and organizational issues. Ini di aspek manusia sendiri ya. Harus bisa berkomunikasi dan kolaborasi secara efektif dengan semua pihak yang berkaitan dengan sistem ya. Ada owners, stakeholders, dan ada tim yang lainnya. Lalu bisa juga manage waktu, resource, dan ekspektasi secara efisien. Karena serangan nggak mungkin dong siang-siang lagi rame-ramenya, kalau lagi tinggi terus diserang gitu sama ethical hacker, nggak boleh dong. Jadi harus cari tahu dulu atau kita ngobrol dulu kira-kira jam yang available yang bisa kita testing yang berapa gitu. Nah, kita juga di kantor melakukan itu dulu. Jadi kita melakukan assessment terhadap aplikasi sebelum kita lakukan integrasi. Karena saya sebelumnya itu kerja di digital certification, ya, sertifikat digital. Kalau tahu yang tentang elektronik, mungkin yang swasta Privy ID gitu ya. Atau kemarin ada yang pengalaman ikut CPNS pakai iMaterai. Nah, itu salah satu penerapan digital signatures. Nah, saya dulu kerja di kayak gitu. Wah, sampai bulan Juni lah ya. Tapi mulai pindah ke penelitian lagi sampai sekarang. Ya, sebelumnya saya lebih banyak di operasional, lebih banyak ngoprek gitu ya. Banyak ngerjain implementasi. Tapi sekarang karena si digital signatures itu udah nggak ada, artinya sudah berhenti di BRIN, jadi saya balik lagi ke penelitian. Balik lagi ke penelitian sampai sekarang. Gitu. Nah, ini beberapa best practice nih. Jadi kalau kalian jadi ethical hackers, ya minimal harus bisa menerapkan ini. Do not harm, be professional, keep learning. Do not harm artinya tidak boleh merusak ya, atau mengganggu sistem. Mereka nggak boleh modify, delete, atau mencuri data. Tuh, jadi ya memang tujuan akhirnya mencari kelemahan aja gitu. Nggak perlu sampai ngerusak. Kecuali memang sudah ada consent dan udah bilang gitu ya. Dan tadi ada control environment yang bisa kita coba. Nah, itu bisa sampai ngerusak misalkan untuk memberitahukan evidence-nya. Kalau ini POC-nya gitu ya, bisa sampai rusak. Lalu be profesional, harus profesional ya. Dia harus mematuhi segala bentuk hal yang sudah disepakati di awal. Nggak boleh keluar dari scope, nggak boleh keluar dari kesepakatan. Lalu ada keep learning. Ethical hacking must keep updating their skills and knowledge to cope with evolving trends and technology. Jadi harus terus belajar ya. Karena teknologi terus berkembang. Jadi harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan? Lagi cepet ya kuliahnya, jadinya aman nih. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya coba mau kasih sambil nunggu ya, ada bertanya atau enggak. Saya mau coba kasih beberapa contoh tools yang bisa digunakan atau juga beberapa website resource. Saya nggak tahu kalian udah tahu atau belum, tapi saya coba kasih lihat. Ini beberapa contoh website yang saya biasa pakai rujukan sih. Kalau mau coba-coba. Hmm, oke.
Ini contohnya misalkan saya biasanya kalau mau cari vulnerabilities untuk penelitian ya, apalagi ya, ada di CVE. Jadi data-data vulnerability ada di sini, tapi biasanya udah di patch CVE, CV detail. Common Vulnerability Exposure. Jadi ini database kerentanan keamanan aplikasi di seluruh dunia gitu. Nah, dia distribusinya dikasih tahu skornya mulai dari 0 sampai ke 9+. Nah, ini yang paling bahaya. Contohnya misalkan saya mau cari di sini WordPress. Ini websitenya udah bagus ternyata dulu mah jelek banget. Nah, kita bisa lihat di sini. WordPress CVE vulnerable version ini kita jadiin reference berarti by date aja. 2 days ago. Nah, ini ada iOS WordPress CEO. Vulnerabilities-nya ada 4. Nah, ini dia. Dari mulai 2017, 2012 sampai 2017. Skornya 4,8. Nah, ini masalah di XSS, cross scripting. Tuh, ini ada di admin, Google Search, Console, dan bla bla bla. Nah, ini satu. Ini untuk cari vulnerability biasanya. Kalau untuk ethical hackers juga mungkin bisa sih ya, karena di tahap scanning nanti dia akan mendapatkan beberapa software. Nah, software ini nanti akan dicek nih, dicari tahu ini ada patch atau dia udah yang pakai versi yang baru atau versi yang lama. Nah, versi yang lama ini ada vulnerabilities nggak di situ? Nah, bisa masuknya ke sini. Atau saya punya lagi namanya exploit DB. Nah, di sini bisa belajar gitu ya. Ini macam-macam nih, misalkan ada exploit. Nah, kita buka aja satu misalnya buat CMS nih. Authenticated file offline vulnerability. Nah, dia dikasih tahu juga caranya di sini. Jadi bisa cobain gitu ya. Bikin Python-nya untuk kita langsung cobain. Atau mau coba misalnya exploit, ini banyak di sini sama sih yang main tadi ya. Nah, ini platformnya dan lain sebagainya. Bisa pakai di sini. Seingat saya dua ini sih yang saya biasa pakai. Lupa, nanti kalau ada lagi saya nanti akan kasih tahu. Hmm. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Belum, Pak. Nyimak, Pak. Menyimak ya. Masih pendahuluan, belum panas. Nah, nanti Kalau udah panas ya pusing. iya. Kalau udah panas disiram biar adem. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya absen ya. Ini yang dari kelas reguler jadinya ikut di sini juga. Ahmad Bahru Nur ya. Sorry, ini tuh TI kan ya? Ini Iya, TI karyawan, tuh, Pak. Iya, TI karyawan kan ya? Oke, sebentar. Ini bener nggak nama-namanya? Bener sih harusnya. Oke, Ahmad Bahru Nur ada? hadir Pak. Oh, ini Ahmad ada. Ronaldo Emmanuel Jalira diajak nggak Mat? Diajak Pak, udah di WA tapi dia nggak balas. Oh nggak balas ya udah Iya. oke. Abdullah Huzaifi Hadir, Wak. ada? Oke. Wah, ini cowok Ada. semua ya hari ini, ya. Luar biasa. Atta Esa Nugraha Hadir, Pak. ada. Doni Wahyudi. Mohon maaf, Pak. Mas Doni baru aja kemarin Oh ibunya yang ya. ibu meninggal ya.
Oke, oke, oke. Ini masih belum bisa join. Oke, masa berkabung ya. Sampaikan duka lah ya. Fadli, ada Fadli? Fadli? Kemarin Fadli bilang lagi di motor, Pak, katanya. Emang kayaknya hari ini nggak ada ya? Oke, nggak ada Fadli. Fajar Kurniadi, Jar. Oh, Hadir, Pak. giliran ditanya lama nih. Hadir, Pak. Delay, Pak. Di Leoni Firdaus. Halo Leoni, ada sih orang yang tapi nggak jawab nih. Oke, kita skip dulu. Nana Irmanto, Ada Pak. ada ya. Reza Nur Arifin, Reza ada Reza, nggak ada ya? Nggak ada. Ridwan Prasetya, tadi kayak Ridwan ada di chat Di yang bawah. ada ya, dia save. Rifki Setiawan, ada nih, tapi orangnya nggak tahu nih kemana. Rifki, oh mic-nya nggak bisa bunyi. Oke, Rifki Setiawan hadir. Oke, lalu Rifki Agi Fauzan, ada Rifki Agi Fauzan? Nggak ada. Singgi Hadir, Prasetya, Pak. hadir. Hadir. Maman Sulaiman, Maman ada? Nggak ada ya? Kayaknya dari kemarin nggak ada juga. Oke, ada yang belum di absen? Ada yang merasa belum dipanggil? Nggak ada? Oke, kalau begitu udah di absen semua ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kira kuliah cukup sampai di sini. Mulai di komunikasi ya satu sama yang lain. Kira-kira mau yang jago coding, yang jago penetrating tools kita siapa? Mulai deketi, mulai bikin-bikin kelompok. Tuh, minimal eh, punya yang memang jago di apa testing sama defend gitu, blue team, red team karena kita akan buat random aja nanti empat kelompok ini bisa jadi ada yang dia di situ jago coding tapi ternyata dapetnya yang eh, red team yang nyerang gitu. Jadi usahakan dua-duanya ada di dalam satu tim gitu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya di waktu yang sama, di jam yang sama kalau nggak ada halangan. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.